Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat, semangat, dan tetap berprestasi. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, kalian tahu hari ini tanggal berapa? Iya, tanggal 22 Desember. Kalian tahu tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari apa? Betul, Hari Ibu. Dalam agama kita, agama Islam, setiap hari kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan ayah. Setiap saat kita harus memuliakan orang tua kita. Setiap detik kita harus berbakti, menggembirakan, menjadi anak yang sangat berbakti kepada orang tua kita. Sesoleh apapun kita, rajin sholat, mengaji, suka membantu orang, tapi kalau kita menyakiti kedua orang tua kita, terutama ibu, maka hidup kita akan sengsara. Kita bukan orang yang baik. Maka kita harus selalu menghormati dan berbakti, menyayangi kedua orang tua kita, terutama ibu. Suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dan siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru ayahmu. 3 berbanding 1. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, berikut ini ada sebuah kisah menarik tentang seorang yang soleh tetapi ia pernah menyakiti orang tuanya, sehingga ketika ia akan meninggal dunia, maka ia mengalami sakit yang sangat terasa. Bahkan ia sangat sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Ketika akan meninggal dunia, Allah menghalanginya untuk meninggal dalam keadaan baik. Nah, orang ini sering kita dengar dengan kisah Alqomah. Yuk kita saksikan kisah Alqomah, orang yang pernah menyakiti orang tuanya sehingga ketika akan meninggal dunia mengalami hambatan untuk bisa meninggal dalam keadaan baik. Namun setelah ibunya mengikhlaskan, memaafkan, kemudian orang ini bisa meninggal dalam keadaan baik. Allah kembali mengangkat derajatnya. Selamat mengikuti. Tolong, sakit sekali. Apa yang kau rasakan, suamiku? Apa yang kau rasakan? Oh ya Allah, apa yang terjadi dengannya? Ayah, ibu, cepatlah ke sini. Keadaan Alqomah sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung.
Baiklah kemari. Lihat itu, siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alkoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alkoma? Dia sakit keras, dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Ayah, ibu. Sakit. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Alkoma, kau kenapa? Ada apa dengan keponakan? Sakit. Aman. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Aku setuju. Ayo kita lihat. Ayah, ibu. Sakit. Tolong. Sakit. Tolong. Astaghfirullahalazim. Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sepertinya dia sedang sekarat. Alkoma, ucapkanlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu. Astagfirullah, suamiku. Astagfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Alkoma? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Ya Rasulullah, begitulah keadaannya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ibunya masih hidup? Masih, tapi sejak Alkoma sakit, ibunya belum pernah menjenguknya. Mungkin ibunya sedang marah pada Alkoma. Rasulullah meminta engkau agar membawa ibu Alkomah kemari. Baik ya Rasulullah, aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, saat ini putramu Alkoma sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alkomah. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alkoma sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astaghfirullahalazim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Sang paman sangat terkejut dengan sikap ibu Alkomah yang begitu membenci anak kandungnya sendiri. Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alkomah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang.
Ada apa ya Rasulullah sampai memanggilku kemari? Wahai Ibu Alqomah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alqomah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alqomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya, sementara aku, ibunya, diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqomah putraku, bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, Bu. Aku kemari membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya, apa itu, nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih, Alqomah. Terima kasih banyak, putraku. Baju indah ini pasti mahal sekali harganya. Iya, Bu. Tapi maaf, Bu. Saya keliru. Baju untuk Ibu bukan yang itu, Bu. Tapi yang ini, Bu. Ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku, Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan masuk. Alqomah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf, Bu, tapi kue ini pesanan istriku. Dan aku harus berjalan jauh untuk membeli kue itu. Tapi... Bagaimana kalau Ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa kan, Bu? Terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alqomah. Ini ada surat dari ibumu. Alqomah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi... begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirianmu, wahai ibunda Alqomah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi, dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Ammar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo cari. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh Alqomah. Benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar. Untuk membakar anakmu, Alqomah. Mengapa ya Rasulullah? Mengapa dia hendak dibakar? Ya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Dan itu insya Allah akan lebih baik baginya. Tidak adakah cara lain?
Itu yang terbaik. Apa ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo Bu, kita ke sana. Ayo kita pergi, Ammar. Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar. Ayo. Saksikanlah ya Allah, yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridhoi dan memaafkan Alqomah. Alhamdulillah. Bilal, ayo sekarang kita ke rumah Alqomah. Ayo. Aku ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan membuatnya marah, maka dia pasti mendapat kutukan dari Allah hingga hari kiamat."